Ya sambil menunggu saya kira bisa dilanjut ya. Bisa dilanjutkan, diteruskan. Kita tunggu sebentar. Ya wis, Mas Warno mungkin bisa dilanjutkan, saya kira. Baik, terima kasih Adi Wicaksono. Saya tadi sampai di Pak Edi Sunarso. Jadi saya jadi ingat Pak Edi mungkin ini bisa jadi bahan pembanding sama yang terjadi. Jadi ketika Pak Edi itu cerita tentang era Soekarno, keterlibatan desa itu seperti menyala-nyala, detail-detailnya lengkap. Tapi begitu ketika ditanya periode Pak Harto, meskipun dia banyak mengerjakan proyek-proyek Pak Harto, itu tidak ada keterangan apa-apa, hampir tidak menjawab apa-apa. Gitu. Sekecap itu lumayan dalam Pak Bagong, Pak Edi hampir tidak. Gitu. Jadi seperti enggak kehilangan semangat untuk berkata-kata. Ya itu. Nah, dalam kaitan itu, kalau tadi Mas Lono atau Mas Lono saya kira yang mengatakan bahwa, atau Mas Dwi saya lupa, Pak Bagong tidak melakukan selebrasi atau tidak melakukan legitimasi, betul ya, tentang Orde Baru. Menurut saya harus ada yang kita curigai juga dalam tanda petik tentang pernyataan itu. Maksud saya begini, tari-tari kolosal itu mungkin bisa dipahami dalam konteks itu, dalam konteks melegitimasi eksistensi Orde Baru. Saya kira tidak, itu bukan membuka relasi itu sama sekali menurut pandangan saya tidak akan pernah mengurangi eksistensi seorang Pak Bagong gitu. Tapi justru pelajaran menarik bagaimana seorang bisa tadi mempertukarkan modal dengan piawai itu saya kira penting gitu. Karena Pak Bagong jelas ke seluruh penjuru tempat ini pertama kali dibangun, Mahathir datang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX datang, dan itu saya kira Sultan pertama kali masuk kampung, misalnya gitu. Itu saya kira kan kekuatan yang luar biasa. Pak Harto datang tentu saja karena mengantar Mahathir. Gitu. Nah itu saya kira bukti-bukti kalau Pak Bagong kemudian merayakan dalam tanda petik pencapaian Orde Baru itu masuk akal. Gitu. Itu dalam konteks bermain dan memainkan, dilihat, melihat, dimanfaatkan atau memanfaatkan gitu. Jadi saya kira itu. Nah, itu saja. Saya tertarik dengan carangan tadi yang di awal Mas Bram. Saya kira Pak Bagong juga sedang membangun carangannya sendiri dengan sangat menarik dalam konteks kehidupan berkesenian, berpikir, menulis, melukis gitu, berseni rupa dan berseni pertunjukan. Itu carangan yang dibangun dengan sangat keren karena dia melakukan semuanya dengan sangat meyakinkan dan berani, dengan passion yang luar biasa. Saya kira semua dilakukan dengan itu. Itu saja komentar saya terhadap pembicaraan ini. Terima kasih. Ya silakan Mas Agus Burhan. Ya, peralihan mic saja loh ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi Wicaksono. Gimana ya? Peralihan mic ya. Peralihan mic sesudah azan. Oh, itu sakral itu. Sakral. Begini. Setelah saya mencermati, mengikuti semua pembicaraan tadi, ini seloroh yang ingin saya sampaikan karena memang yang ada pada kita semua ini saya simpulkan kekurangan bahan sesungguhnya. Oleh karena itu
ya wajar saja kalau itu seharga 21.000 euro. Apa berapa tadi? Oh, 2000. Oh, masih pound sterling ya. 2000. Nah, saya kira kita memang seharusnya bisa meningkatkan menjadi 100.000 atau berapa ribu pound sterling lagi. Tetapi saya mengusulkan memang kita seharusnya memakai perspektif yang baru. Nah, dari semua pembicaraan tadi, saya melihat sebagaimana pengkajian dan penelitian-penelitian lama, kita memusatkan diri perhatian kita pada sosok seniman yang auratik. Jadi berbagai macam pesona, berbagai macam kesaktian, berbagai macam power dari seniman yang kita lihat. Nah, oleh karena itu, dari berbagai macam perspektif yang demikian dan dengan data yang juga sudah memperlihatkan maksimal tadi, walaupun sebenarnya mungkin juga masih bisa digali, itu kita tidak bisa mendapatkan banyak hal atau memperoleh satu makna-makna yang lebih baru lagi. Dalam hal ini juga kontroversi luar dalam atau nilai-nilai paradok Pak Bagong itu kalau dalam bahasa lama, terminologi lama, saya bisa meminjam terminologi yang sering disampaikan oleh Becker, misalnya Howard S. Becker. Beliau itu sesungguhnya memang bukan kategori seniman yang bisa dikategorikan sebagai seniman pemberontak atau rebel. Nah, kalau teman-teman Malaysia itu tak rebel ini, tak rebel. Tetapi beliau bisa lebih diklasifikasikan sebagai seniman yang integrated, profesional, artis tentu saja. Nah, dengan ciri-ciri tentu saja seseorang yang menguasai teknik, konsep sempurna. Kemudian yang berikutnya, bagaimana seseorang itu integrated? Karena dia bisa mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan yang sedang berkembang, ya, di dalam dirinya. Tentu ini nanti manifestasinya pada ideologi. Dan turunannya adalah pada bagaimana dia bisa mengintegrasikan estetikanya dalam karya. Nah, satu kata kunci yang terakhir adalah seorang integrated profesional itu orang yang memiliki social skill yang kuat. Ini yang sudah dibahas semua tadi, bahwa Pak Bagong sampai pada Pak Butet maupun Pak Jaduk itu dikenal orang yang memang selain penguasaan tadi dan integrated juga dengan kebudayaan dan estetika yang sedang berkembang, itu mempunyai social skill yang kuat. Nah, dari inilah saya ingin masuk lewat apa yang disampaikan oleh Mas Lono, bahwa yang masih blank tadi dikatakan oleh Mas Lono itu problem-problem di sekitar arena, ya. Tetapi arena ini kita tidak bisa mengelaborasinya dengan canggih sehingga mendapatkan makna yang terus-menerus. Maknanya sejak dulu ya cerita tentang Pak Bagong itu sudah sampai segitu saja terus. Karena dalam arena ini yang blank juga tadi disampaikan oleh Mas Lono itu tentang proses internalisasi tadi kan sudah. Tetapi proses internalisasi yang di luar keluarga, yang beranyaman dengan problem-problem nilai-nilai kebudayaan dan politik yang berkembang, sehingga itu harus menunjuk pada satu problem tentang status dan ideologinya Pak Bagong, itu belum bisa terartikulasikan dengan baik. Tadi Mas Bram kan selalu mengatakan, ya kalau dia ditanya tentang sekitar itu pendek-pendek saja. Ya status dia sebagai
seniman maupun sebagai manusia secara sosiologis dalam ruang sosiologi yang sedang ada itu. Ini kemudian juga menunjuk pada ideologi yang dikembangkan. Nah, kita hanya selalu mentok pada wilayah abu-abu. Nah, dari banyak kajian yang sekarang sedang berkembang untuk bidang sejarah seni misalnya, perspektif untuk menerapkan sejarah sosial seni itu pun sudah mulai tidak bisa memberikan makna yang banyak. Karena biasanya dalam perspektif itu kita mendapatkan bagaimana seni itu merupakan refleksi dari problem-problem sosial, politik maupun kebudayaan. Walaupun di dalamnya tentu sudah ada anyam-anyaman berbagai macam komponen dalam world of art, termasuk di dalamnya ada patronase dan sebagainya. Tetapi belum sampai pada bagaimana status seniman beserta ideologinya ini ketika melakukan tawar-menawar dengan sang patron. Wilayah-wilayah yang sosiologis inilah memang di Indonesia belum banyak dikembangkan, dan penelitian semacam ini biasanya juga maraknya seniman itu badar. Nilai auratiknya, ya kan? Badar. Oleh karena itu, saya tadi melihat apa yang disampaikan oleh Mas Bram itu, ya jawaban pendek, karena kalau jawaban rumit itu membuat Pak Bagong mungkin bisa badar loh. Begitu. Jadi kajian sosiologis, dulu saya kira Pak Kayam sering mencoba masalah ini, tapi seniman-seniman yang pada masanya, pada tahun-tahun itu sangat concern dengan makna-makna yang auratif, itu juga sulit untuk bisa mengembangkan elaborasi maupun eksplorasi di wilayah ini. Mungkin di sastra sudah lebih maju dibandingkan dengan di seni rupa maupun di seni pertunjukan, ya. Di sastra sudah lebih maju. Nah, oleh karena itu, ini masih dalam konteks perkembangan bidang ilmu sejarah seni tadi, ada kemudian satu perspektif baru yang bisa kita lihat, bisa dipakai untuk membuat pekerjaan baru yang nilainya nanti mungkin bisa 60.000 euro. Ya. 60.000, ya, ini kan, oh iya, pound sterling lebih tinggi ya daripada. Ini bagaimana kita harus bisa melihat anyam-anyaman, problem-problem status, ideologi dalam pertarungan di arena ini. Dan ini yang sebenarnya sejak zaman dulu sudah diperlihatkan, bagaimana anyam-anyaman antara seniman dan patronase maupun masyarakat penyangga secara umum. Tetapi sampai di sini yang diminta bukan hanya hubungan-hubungan yang sifatnya tadi secara reflektif, menunjukkan hubungan pemikiran, bahwa ini merupakan satu refleksi pemikiran yang sama saling mendukung antara seniman dan patronasenya. Tetapi di sini juga harus sampai pada evidensi ekonomi, evidensi pertukaran modal. Kalau kita meminjam Pak Bourdieu, tentu saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Bourdieu itu tetap harus dipertajam lagi sampai pada evidensi bagaimana transaksi, bagaimana negosiasi, bagaimana sang patron itu mempengaruhi seniman, dan bagaimana seniman juga memberikan daya tawar. Yang seperti ini biasanya tidak sampai, belum bisa terbongkar, ya, yang seperti ini. Oleh karena itu, saya tadi udah emeng-emeng nih untuk proposal yang 60.000 pound sterling tadi dengan Mas Lono. Kalau memang seperti itu, Mas Agus, tadi bilang Mas Agus atau tidak ya? Itu penelitiannya kita dibalik. Jangan hanya melihat fenomena kesenian ini dari
sang senimannya saja, apalagi dengan pendekatan yang auratik. Kita balik, kita melihat dari Kodam 7 Diponegoro. Kita lihat dari berbagai macam ideologi yang dikembangkan oleh politik kebudayaan Orde Baru. Kita lihat bagaimana misi-misi yang dikembangkan oleh gereja, bagaimana misi-misi yang dikembangkan oleh berbagai macam lembaga kesenian ataupun lembaga kultural yang selama ini sering tetap tersembunyi, tetap laten gitu. Karena ungkapan yang disampaikan dengan kebijakan yang sebenarnya itu belum tentu bisa sama. Nah, jadi evidensi-evidensi semacam ini diperlukan untuk membangun new art history. Itu Romawi 1, Romawi 2 sekarang. Romawi 2 tentang problem-problem di sekitar seni lukis Pak Bagong. Saya juga bisa memberikan satu informasi bahwa Pak Bagong memang bukan tipe seorang yang bisa dikategorikan sebagai maverick artist atau seorang rebel. Tetapi Pak Bagong selalu tanpa melewati satu proses sebagai rebel yang kemudian berubah menjadi seniman yang mapan, tetapi beliau langsung langsung bergabung pada kemapanan. Oleh karena itu kita bisa melihat juga mengapa Pak Bagong pada masa Orde Lama juga bisa ke Peking, bisa ke Beijing, tapi masa Orde Baru juga bisa dekat dengan Orde Baru sampai bisa mendapat fasilitas kemana-mana. Nah, inilah memang menunjukkan Pak Bagong sebagai integrated professional artist lagi. Dan dengan kecakapan sosialnya, beliau juga mati-matian. Kita bisa melihat bagaimana beliau mati-matian bersama Orde Baru itu ketika ada peristiwa kias itu. Ya. Nah, dalam hal ini pula, Pak Bagong itu keluarnya dari sanggar pelukis rakyat, itu berbeda dengan keluarnya Zaini dan Osman Effendi ketika seniman Indonesia muda itu sudah sangat ke kiri, tetapi sanggar pelukis rakyat itu walaupun ke kiri tetapi lebih plural sifatnya, karena di sana ada Pak Bagong, ada Kusnadi, ada Fajar Sidik, ya. Dan apa yang diperjuangkan oleh Osman Effendi maupun Zaini, kemudian di Jakarta bertemu dengan Nazar, ini juga merupakan satu pembuktian. Ini Romawi 2 angka Arab berapa tadi, ya? Itu juga merupakan satu pembuktian yang belum begitu populer, walaupun saya di Galeri Nasional pernah membuktikan itu lewat pameran, bahwa seni modern dengan abstraksi maupun sampai pada abstraksionisme yang sifatnya purity of form itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Bandung. Kalau itu terjadi di Bandung, itu sebenarnya lebih biasa. Tetapi ketika itu terjadi di Yogyakarta dengan paham realismenya itu dan kerakyatan, ini sambil memberikan jawaban sedikit pada Mas Halim, bahwa kerakyatan itu kan memang berkembangnya kerakyatan yang tadinya itu merujuk pada nasionalisme, dan itu sebenarnya kan realisme, ya, realisme sosial kalau di Barat namanya. Kalau di sini menjadi kerakyatan, kita nggak mau bilang itu juga realisme sosial gitu. Kerakyatan, tapi kerakyatan yang merujuk pada paham-paham nasionalisme yang berkelindan dengan sosialisme juga. Nah, tetapi pada perkembangannya kita kan bisa melihat bahwa kerakyatan yang berkelindan dengan nasionalisme dan sosialisme itu pada tahun 50 sampai 60-an itu ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan kerakyatan itu menjadi kerakyatan yang revolusioner. Ini kan
satu idiom yang selalu dipakai kelompok-kelompok sosialis yang mengimplementasikan pemikirannya itu dalam politik praktis. Sebagaimana di China maupun di Vietnam, di Timur Timur, semua demokratik, revolusioner. Nah, kembali lagi pada apa yang dilakukan oleh Pak Bagong. Keluarnya Pak Bagong dari Sanggar Pelukis Rakyat, bersama juga dengan Fajar Sidik, bersama juga dengan Kusnadi, itu berbeda, ya, ideologi yang ada di dalamnya dengan yang dilakukan oleh Osman Effendi dan Zaini. Itu kita bisa lihat dari karya seninya juga. Kalau kita belum bisa mendapatkan evidensi-evidensi dari fakta mentalnya Pak Bagong, paling tidak kita harus bisa melihat dari fakta karya seninya, ya. Bahwa Pak Bagong tetap dalam problem estetika yang sifatnya kompromi, bagaimana modernisme yang kawin dengan nilai-nilai tradisi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Osman Effendi, kemudian oleh Zaini waktu itu melukis Naib, itu semata-mata tidak ada hubungannya dengan hibridasi dalam seni modern itu. Itu sama seperti yang dilakukan oleh Fajar Sidik, oleh Handrio, oleh kelompok Bandung. Ya, jadi dalam hal ini berbeda. Nah, oleh karena itu kita tetap bisa mendudukkan bahwa Pak Bagong tidak seorang rebel dalam hal ini. Pak Bagong adalah seorang integrated professional artist. Nah, jadi usul saya pada bapak-bapak narasumber ini dan kepada kita semua tadi yang sudah berbicara, mungkin ini merupakan momentum untuk kita bisa melakukan satu kerja lagi, mungkin bukan hanya untuk Pak Bagong, tetapi untuk seniman-seniman yang lain. Bagaimana kita mulai harus memakai perspektif baru, yang tidak semata-mata melihat seniman sebagai tokoh sentral, apalagi tidak hanya apalagi kalau sang tokoh sentral ini semata-mata hanya dilihat sebagai satu fenomena dalam penelitian atau objek penelitian yang sifatnya auratik. Untuk melakukan penglihatan fenomena kesenian ataupun senimannya sendiri dengan problem-problem sosiologis saja, itu juga masih perlu penajaman. Ya, apalagi kalau hanya semata-mata melihat sang seniman itu sebagai seorang dengan power yang auratik saja. Jadi saya kira cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Selono, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya mulai nyambung dari yang terakhir tadi yang disampaikan Pak Agus Burhan. Menurut saya, saya tadi memang ngomong-ngomong dengan Pak Agus Burhan, bukan Mas Agus. Untuk mencoba melihatnya, bagaimana kalau kemudian kita melihatnya dari posisi dari ABRI. Jadi penelitian kita mengenai di sana. Dan saya dapat informasi dari Mas Notulen, katanya Suwargi Bapak itu memang ada jabatan sebagai staf untuk petugas khusus untuk itu, untuk kesenian gitu, dan juga dia PNS, ya kan, di jabatan kesenian dan sebagainya. Nah, saya justru memikir tidak ada pula kemungkinan yang sebaliknya, Pak Agus Burhan, Mas, yaitu bahwa sebetulnya kita selama ini meletakkan seniman itu selalu berhadapan dengan negara. Jangan-jangan sebetulnya ketika saya tanya pada yang saya ceritakan, saya pernah tanya pada seorang perwira gitu, nggak ada itu gitu.
memang mereka nggak ada. Yang bikin itu barangkali adalah Pak Bagong, yang kemudian ini loh, arahnya begini, begini. Ada loh kemungkinan seperti itu. Sebab seperti kita ketahui juga misalkan di musik, ya, itu juga ada orang-orang yang kemudian dimasuk di tentaraan itu, yang memang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita mau meneliti, kita meneliti lewat ABRI, lewat Kodam dan sebagainya, bagaimana itu posisi-posisi itu, dan juga mengenai rancangan-rancangan kebijakan itu bukan dari ABRI-nya, tapi mungkin juga justru dari, bukan hanya Pak Bagong saya kira, teman-teman yang lain juga, orang-orang seniman yang juga masuk ke sana. Jadi bukan hanya, kalau tadi Pak Agus Burhan melihat ke sana, bahwa itu juga mempengaruhi kinerja, tapi juga ke sana seperti tadi Mas memainkan dan dimainkan itu tadi. Mudah-mudahan kalau kita naik ke pound sterling itu tadi, ya, kita akan menemukan dokumen-dokumen yang lebih tertib, gitu, ya. Itu satu hal. Kalau tadi pertanyaan pertama Mas Salim perkara perbedaan antara tari dengan itu kenapa yang keluar, saya cuma yang melintas di benak saya itu cuma perkara kalau ini untuk staging self gitu ya, maka memang staging itu ya paling baik dengan bodinya. Jadi itu yang menyebabkan masih ada ikatan-ikatan tertentu. Dan itu kan menanda, kalau saya melihatnya itu yang saya lihat penandaan ketika Pak Bagong pada masa yang saya sebut sebagai ekspresi personal, itu self, body, dia tanggalkan itu, dia ambil pola lompatan gitu, kaki yang tinggi dan sebagainya gitu, seperti itu, yang tidak ada di dalam tari tradisi Jawa, ya. Tetapi begitu dia masuk ke dalam tugas-tugas yang lebih ke arah nation, bangunan bersama, dia kembali lagi kemudian berubah itu dengan, seingat saya dulu salah satu yang muncul kuat dari Pak Bagong itu gaya Wandali, Jawa Sunda Bali misalnya gitu. Jadi upayanya berbeda, ya. Ya monggo, mungkin memang berarti kita harus melakukan cara pandang yang berbeda dari yang disebut oleh Pak Agus Burhan tadi, mulainya dari yang artist center, kemudian pada konteks sosiologisnya itu gimana, ya, lembaga-lembaganya kayak apa gitu, ya, dan bagaimana peran ini, dan mungkin ya kita lihat dokumen-dokumennya di Kodam, di ABRI kayak apa sebetulnya itu ada gitu. Ayo Dad. Maaf Pak Dwi. Saya mau menambahkan sedikit ya. Salah satu aspek dari almarhum Pak Bagong yang kayaknya belum kita bahas di sini, dan ini salah satu aspek penting dalam legasi beliau, adalah Pak Bagong sebagai pendidik. Jadi di tahun-tahun 70-an itu di daerah Yogyakarta ini banyak mungkin istilah saya filsuf pendidikan yang mempraktekkan gagasan-gagasannya. Misalnya di SMA itu ada Romo Uwi, lalu di Pondok Pesantren Pabelan ada Kiai Hamam Jafar, lalu di Bengkel Teater ada Rendra.
lalu di Padepokan ini ada Pak Bagong, dan ini orang semua yang mempunyai konsep pendidikan yang berbeda dengan yang ada di masyarakat pada saat itu, dan mereka juga langsung mempraktekkan konsepnya itu. Ini sangat menarik juga karena terbukti Pak Bagong berhasil. Mungkin di dalam aspeknya sebagai pendidik inilah yang paling tidak kontroversial, paling tidak ada paradoks. Buktinya masih berjalan sampai sekarang. Jadi itu artinya fondasinya bagus, sistemnya bagus, strukturnya bagus, dan bisa terus survive dan berkembang setelah beliau tidak ada. Jadi ini merupakan satu aspek dari warisan Pak Bagong buat kita semua yang sangat penting untuk dibahas dan dilihat juga. Pak Bagong sendiri mempunyai pengalaman dididik secara tradisional dalam keluarga Ningrat Jawa dengan berbagai latihan kejawen, baik berupa wacana maupun berupa laku. Lalu juga beliau di Taman Siswa, yang Taman Siswa ini juga satu lembaga pendidikan yang menarik karena selain ingin menggali identitas nasionalismenya juga terpengaruh oleh gagasan-gagasan avant-garde pendidikan pada awal abad 20 dari Eropa. Ki Hajar Dewantara pada waktu mudanya di Belanda pernah menjadi asisten sekolah Montessori, dan konsep-konsep Montessori ini juga masuk ke dalam Taman Siswa. Lalu Pak Bagong bergaul dengan Rendra, lalu dengan Kiai Hamam Jafar. Kiai Hamam Jafar pada waktu itu seorang tokoh yang diperhatikan oleh dunia pendidikan. Waktu itu salah satu dari Paulo Freire atau Ivan Illich pernah berkunjung ke pesantrennya Kiai Hamam Jafar di Pabelan itu dan terkagum-kagum lah. Bahkan gagasan Pak Bagong kalau saya tidak salah untuk mendirikan tempat ini sebagai lembaga pendidikan mungkin lebih formal dari sanggar-sanggar yang dialami sebelumnya, itu antara lain adalah dari pengalaman syuting film Al-Kautsar dengan almarhum Rendra di Pondok Pesantren Pabelan. Jadi ini satu segi sangat penting kalau kita ngomong Pak Bagong sebagai seniman, tapi lupa ngomong beliau sebagai seorang pendidik, itu kurang yang kita omongkan. Karena beliau sebagai pendidik itu besar loh. Mungkin malah bisa nanti dalam sejarahnya mungkin lebih besar beliau sebagai pendidik dibandingkan beliau sebagai seni rupawan, mungkin bisa begitu. Soal seni rupa ini juga Pak Bagong kan awalnya ikut sanggar-sanggar seperti pelukis rakyat dan sebagainya, mendapatkan latihan-latihan dasar, banyak sketsa seperti itu. Pelukis rakyat kan banyak melakukan sketsa setiap hari, berapa ratus sketsa yang lalu kemudian menjadi salah satu tradisi di ASRI kalau tidak salah. Tapi Pak Bagong sendiri begitu mulai bermatek sebagai seorang seniman, beliau dengan konsep prinsip atus keringetnya dewe itu pernah dagang kelitian dan sebagainya, tetapi beliau selalu berpikir bahwa dengan karya seni ini harus menjadi nafkah penghasilan untuk hidup. Pak Bagong bukan hanya melukis, sebetulnya Pak Bagong juga menulis, membuat sajak dan sebagainya, yang mungkin soal PY atau tidaknya itu sangat mempengaruhi perkembangan dari intensitas beliau di dalam bidang itu. Misalnya di sajak, beliau bikin sajak bagus-bagus, bukan jelek, tapi tidak lalu terkenal sebagai penyair, mungkin kurang PY. Tapi begitu beliau dengan seni rupa, eksperimen dengan lukisan batik itu kan murah bikinnya, jualnya mahal. Nah, itu beliau lalu menjadi semakin sukses, apalagi tahun-tahun 90-an itu mulai alat-alat seni rupa cat dan sebagainya semakin canggih dan dapat dijangkau dengan mudah, lalu beliau banyak melukis. Karena melukis tentu saja lebih ringkes dikerjakan sendiri, kalau PY langsung jadi uang, dan dibandingkan dengan membuat satu pagelaran tari yang berbulan-bulan mempersiapkannya dan sangat merepotkan. Saya kira Pak Bagong kurang lebih juga cerita ke saya bahwa itulah sebabnya beliau bikin lukisan batik dan sebagainya. Sebetulnya itu dorongannya dorongan butuh, seperti tadi Dwi
mengatakan Anhaib itu Coca-Cola wes sak sendok kayak gitu kan mesake. Ya, saya kira itu ya. Jadi Pak Bagong itu selalu dan dengan prinsip adus keringetnya dewe selalu berusaha setiap kali beliau membuat karya ini karya yang payable. Dan yang kedua bahwa beliau sudah juga pendidik. Saya kira itu saja komentar saya. Terima kasih. Maaf sebentar. Sebelum itu saya nambah sedikit lagi. Karena tadi Mas Bram menyebutkan tentang taman siswa, saya jadi ingat kaitannya dengan kemungkinan bahwa Pak Bagong itu juga ada pengaruhnya pada penentuan kebijakan itu. Saya baca bahwa Pak Bagong ini juga sangat dekat dengan Pak Kuncaraningrat, sama-sama taman siswa. Dan Pak Kuncaraningrat ini yang kemudian yang kita kenal itu yang ngurusi perkara kebudayaan nasional dan sebagainya. Mungkin bisa kita lihat koneksinya dari itu, Jun. Ya, terus terang aja saya tadi senang waktu ikut juga sesi pertama ya, mendengarkan paparan dari Pak Sardono. Jadi ini saya ketika menyiapkan presentasi ini, yang menjadi pusat perhatian saya itu adalah kemampuan manajerialnya Pak Bagong. Jadi dia mampu melihat potensi virtual dari bidang-bidang seni apa saja. Nah, dia bisa bermanuver, bisa membuat perakitan. Ya, jadi dari yang tadinya linear itu digabungkan dengan yang linear lain itu menjadi connected. Ini menurut saya. Jadi ini kecerdasan mengassembling. Nah, ini saya ingat sekali dulu waktu saya pernah ikut mata kuliah itu kan tahun 79. Itu kebanyakan orang ketika mendidik di sekolah seni itu mahasiswa hanya dipaksa untuk memproduk karya kreatif, tetapi jarang yang sejak awal menanamkan bahwa ini harus kemana nanti karyanya. Nah, ini saya justru tertarik dengan kemampuan manajerial Pak Bagong. Jadi dia sudah tahu apa yang dikerjakan ini, kemana perginya, lalu bagaimana kesananya. Ini menurut saya yang aspek yang menarik untuk didalami. Saya tertarik dengan ini. Gitu. Iya, jadi dia bisa mengawinkan beberapa potensi virtual gitu ya. Jadi mengassembling ini gitu. Itu yang saya jadi perhatian saya gitu. Iya, Pak Butet, saya persilahkan. Sebenarnya saya tadi berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak ikut ngomong. Tapi karena ada banyak permintaan yang menyangkut informasi, jadi saya ngomong lebih ke aspek informasi. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan ini ada kemanfaatan dalam konteks penulisan nanti gitu. Jadi yang pertama soal produk seninya ya, tari terutama. Dulu ketika saya sudah mulai sering nulis di media massa, suka ngeritik-ngeritik gitu, sebenarnya saya pernah punya keinginan besar mereview satu pertunjukan tari Pak Bagong gitu. Ben iki geger iki. Aku iso ngonek-onek bapakku neng media massa. Ngeritik pertunjukan tarinya. Udah saya niatkan waktu itu. Tapi saya waktu itu ingin memulai menulis dengan ingin tahu apa pikiran beliau tentang tarian yang akan ditampilkan di tim waktu itu. Jadi saya mempelajari review-review para kritikus pertunjukan tari Pak Bagong itu yang selalu mempersoalkan ketidaksempurnaan aspek teknis dari para penarinya. Keluhan umumnya adalah seperti itu. Kritiknya itu karya ini semestinya bagus, tetapi menjadi tidak sempurna karena banyak bolong-bolong dan cacat itulah cacat teknik oleh penarinya. Nah, waktu saya ngobrol, saya diskusi gitu, saya tanya, Pak, mbok bikin tarian itu sing utuh, sing sempurna, sing solid, apik meneh. Jangan sampai lagi mengulang lahirnya celaan seperti itu. Kan kita punya penari-penari yang bagus penarinya Bapak.
Nah, waktu itu Bapak jawabnya gini, aku ora ngerti loh. Waktu itu saya membandingkan dengan Sardono. Coba lihat Pak, karya-karya Sardono itu kan pada urusan teknik para penarinya kan selesai, beres, terus karyanya jadi solid, apik. Jawab Bapak, kowe ora ngerti. Aku ki piye-piye muridé Ki Hajar Dewantara. Aku ki pendidik. Bukannya aku ora ngerti nek si Rosli cah Lampung kuwi urung iso angkat junjung iki, aku ngerti. Belum sempurna kuwi. Sengaja tak jak melu main neng tim. Koreografer Bagong Kusudiarjo. Ane kalau kayak Sardono golek apik, gari tuku penari-penari apik, lumpuke mesti apik. Sardono ora duwe grup. Aku ki duwe grup. Aku kudu ngenai kesempatan kepada anak-anak baru ini yang baru belajar mencintai seni, punya pengalaman, punya kebanggaan. Dengan seluruh risiko yang saya ambil, aku akan dicela, aku akan dikritik. Ora apa-apa amen dikritik ngopo. Wong kuwi ora marahi aku macet gawe tarian meneh. Itu. Ayo wis selesai urusannya, aku bajigur ya presiden wis aku. Itu waktu itu bagi saya edan iki dia wis bemere aku. Ning coba bayangkan orang-orang dari jauh-jauh datang ke Jogja belajar tari, mendapat kesempatan pentas bersama saya, mainin neng tim. Waktu itu tim kan begitu menyilaukan, keren, dengan cahaya yang sangat bagus. Bocah kaya ngono kuwi ora mung siji loro. Kuwi akan gembol neng sejarahe. Dia akan menuturkan kepada murid-muridnya kelak di daerah-daerah itu. Proses-proses yang dia alami, kuwi jenenge pendidikan. Tuh. Terus ini yang masalah yang sensitif itu, yang kontroversi luar dalam tadi dibicarakan dari awal sampai yang terakhir. Soal tentara itu, kedekatan dengan tentara. Setahu saya memang dia tidak punya karir militer. Beliau itu tidak punya. Waktu muda konon beliau itu ikut perang kelas kedua. Ning aku ya ora ngerti kuwi melu maju nang ngarep kono apa ning dapur gawe konsumsi, aku ya ora ngerti. Ning pokoke ayo ora ngerti kuwi ade ora iso mbubekke kok. Tapi bahwa beliau mendapat veteran ya. Itu dapat, dan beliau memang punya jatah untuk disarekke di Taman Makam Pahlawan. SBK berapa gitulah, aku tapi memang kayaknya punya impian lah jadi tentara itu kayaknya ya. Beliau itu membayangkan dari tentara lagi gagah, keren kali ya. Memang yang saya tahu pada periode 65 ketika kemudian Pak Bagong mengetahui banyak kawan-kawan seniman yang menjadi tapol dan kemudian masuk Wirogunan dengan seluruh kehidupan yang sengsara itu. Ini saya ngobrolnya belakangan hari dapat cerita dari beliau. Itu gini. Ini sekaligus juga menduga ya. Mungkin beliau itu berpikir apa yang bisa dilakukan dengan keseniannya untuk menolong kawan-kawan seniman ini. Jadi dia kayaknya siap menjadi martir karena kedekatannya dengan tentara itu, untuk udah daripada orang-orang yang punya potensi luar biasa itu hidup di dalam, tidak lagi bisa mengekspresikan praktek-praktek keseniannya. Saya yang akan membina, jaminannya saya.
Maka Krido Mardi semua keluar untuk tidak sekadar bahwa ini Krido Mardi Lekra semua, maka masuklah teman-teman para seniman LKN, Mas Widayat, Mbak Marsidah, Pak Wahono, aktor-aktor ketoprak RRI masuk. Jadi ada perimbangan antara ex-Lekra dan LKN. Terus anak-anak muda baru, putra-putranya pada masuk Wirogunan itu, Mas Miyanto, Marwoto, Bundan, semua masuk dengan seluruh risiko. Saya ingat persis ketika Mbak Ida itu dinikahkan, itu cucuk lampahnya Butik sama Ibu Imas Bundan. Itu sakjane ming arep gawe lelucon. Butik itu pelawak yang gemuk, Bu Kadariah, Bu Kadar itu kurus seperti angka 10 gitu. Cucuk ing lampah. Waktu itu terjadi gunjingan yang bernuansa politis itu. Pak Bagong mantu sing ngiring kabeh ex Wirogunan. Lekra kabeh. Cucuk ing lampah itu Butik Bu Kadar. Bapak yang menjelaskan bahwa itu dulu bagian dari Ketoprak Sabta Mandala yang istilahnya dibina. Alasan Pak Bagong kepada Kodam waktu itu alasannya menggunakan logika tentara itu, pembinaan. Dijamin. Wis nek ana apa-apa aku sik dicekel. Jadi ini bahkan bukan hanya yang main, yang bukan kelas aktor, kelas ecek-eceknya Krido Mardi yang kalau di Ketoprak itu cuma numpang lewat, bolo dupak, itu kalau siang hari itu ikutan kegiatan membatik, bikin pola batik. Padahal Bapak itu sebelum namanya nggak pernah punya usaha batik. Beliau hanya melukis desainer batik di Gendologiri. Tapi beliau akhirnya di rumah itu seingat saya menciptakan kegiatan perbatikan untuk menampung limpahan manusia yang datang ke Singosaren itu. Jadi yang kayak Pak Bathara Lubis, Pak Joni Trisno segala macam itu melukis batik bebas, berekspresi dengan lukisan batik. Lalu yang tidak mempunyai keterampilan melukis itu adalah membuat pola-pola batik. Itu ada Pak Pardi, Pak Rukiman, aktor Ketoprak itu kalau siang, Mbak Lestari. Banyak ibu-ibu yang waktu itu masuk di pelantungan ya. Itu berkegiatan di situ, siang hari membatik, malam hari pertunjukan di Tobong Sabta Mandala. Yang memang tobongnya itu diwujudkan, dibiayai oleh Kodam 7 Diponegoro waktu itu sebagai cara atas nama pembinaan. Tapi tujuan Bapak sebenarnya ingin menyelamatkan orang-orang yang punya potensi itu untuk tetap bisa berekspresi. Dan saya baru semakin paham ketika Pak Bagong tidak ada dan saya dibantu Mas Adi, Mbak Jini, Jaduk, ketika mau mereformat kegiatan di sini, kita mau waktu itu saya mengatakan bahwa Padepokan kalau diteruskan bukan meneruskan hasil perjuangan artistik Pak Bagong, stop, tapi harus menafsir sesuatu yang lain yang coba kita temukan dari pemikiran beliau. Nah ini saya ingin tegaskan di sini. Jadi kutipannya kira-kira gini ya. Ini yang selalu dituliskan di beberapa statement beliau. Jadi beliau mengatakan, saya selalu punya keinginan untuk menanamkan rasa bertanggung jawab kepada mereka yang belajar di Padepokan agar mereka merasa perlu buat mengabdikan diri kepada masyarakat dan kemanusiaan demi atau dengan perantaraan kesenian. Itulah tujuan Padepokan. Bukan untuk mencetak seniman.
Dari statement ini waktu itu saya menafsir, wah bajigur nek ngono kesenian Pak Bagong iki dudu tujuane. Tujuannya itu semata-mata karena koncone murid Ki Hajar mau. Iki mau mendidik orang bertanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat dan kemanusiaan. Jebule kuwi dengan seluruh risiko yang dia ambil. Baik pada penilaian-penilaian yang bersifat seninya ataupun risiko-risiko politiknya. Saya mencoba memaknai karena saya menemukan teks ini. Jadi waktu itu memang kami bersama mencoba mencari dan kami menemukan ini. Jadi bagian mau ke tentara, mau ke dunia usaha, ke kolektornya Sujana Kerton di sana itu proses yang berkelanjutan menuju kepada keinginan mendidik orang untuk bertanggung jawab untuk pengabdian kepada masyarakat dan kemanusiaan itu. Jadi seni ini di biji elek itu orang urusan. Risikonya aku termasuk di stigma komersial. Itu Pak Fajar yang cerita sama aku. Suatu hari aku wawancara beliau, bapakmu ini nomor semangatnya bapakmu, energinya bapakmu kuwi mergo mbahne Rasido dadi Hamengkubuwana. Itu Pak Fajar. Nomor loro, anake 7. Dengar seluruh risikonya, dia cuma ingin, mungkin saya menduga ingin tadi itu, ingin menjadi orang yang bertanggung jawab secara sosial. Mungkin awalnya juga itu. Risikonya apapun. Saya kira itu aja. Ada suatu adegan dramatis ketika itu, dan itu menunjukkan betapa Pak Bagong itu dipercaya betul. Ketika ada operasi gitu, operasi Garuan, Tapol, itu sudah di atas truk. Tapi usaha Pak Bagong untuk menurunkan 2 seniman itu sehingga terselamatkan. Saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi itu tokoh seniman di Yogyakarta dan selamat. Karena dikumuli sarung karo Pak Bagong terus digeret medun saka truk, tek digliwerke, kemudian terselamatkan. Ada 2 itu. Mungkin secara pribadi nanti dengan Mas Butet, enggak saya ngomong di sini itu siapa. Betapa saat itu enggak ada orang yang bisa menolak tentara untuk nyiduk orang. Tapi saat itu Pak Bagong bisa menyelamatkan 2 orang itu, dan tentara tahu, tapi tentara wis ora apa-apa gitu. Gitu. Dan itu menjadi orang penting di bidang budaya. Ada data yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan itu. Ya, Marzan, ini soal Marzan. Saya mau mengulang statement Amarzan Lubis, itu Tapol yang di Pulau Buru. Jadi ketika Pak Bagong wafat, yang menulis in memoriam Pak Bagong itu Bang Amarzan. Saya waktu membayangkan saya nulis urusan seniman lah, ternyata saya nulis Bang Amarzan, dan Bang Amarzan kemudian menceritakan kepada saya. Jadi tulisan awal Amarzan itu mengisahkan bagaimana reaksi tapol-tapol di Pulau Buru ketika Pak Bagong meninggal. Ketika masa krisis itu Pak Bagong menyelamatkan beberapa tapol, salah satunya itu putrinya Mas Bambang Sukawati, cucunya Ki Hajar ini. Bambang Sukawati itu anaknya Ki Hajar yang di Pulau Buru. Putrinya itu cantrik di Padepokan. Dan pada waktu Padepokan ini didirikan, itu tim kerja di admin itu mantan ketua Sekjen PWI, Pak Harji. Itu orang Nyutran situ, dan beberapa orang itu umumnya ekstapol. Nah, apa yang dilakukan Pak Bagong itu didengar kawan-kawan di Pulau Buru. Kayak Bagong seniman kayak menolong, termasuk menolong anaknya Pak Bambang itu. Jadi kawan-kawan
ekstapol di sana yang berurusan dengan bersering berelasi dengan Pak Bagong di urusan jurnalistik, urusan kesenian, berterima kasih. Jadi mereka itu, Bang Amarjan seperti ingin menyatakan terima kasih karena Pak Bagong telah mewujudkan empati kepada kawan-kawan di Pulau Buru itu secara nyata. Sehingga mereka tetap bisa punya kepercayaan diri melakukan tindakan sosial sebagai dengan menggunakan kesenian itu. Jadi memang itu bukan semata-mata band pinter joget ora, ini band nyelametke menungso-menungso ini. Itu yang sebenarnya dalam pertemuan ini setahun yang lalu itu saya sudah mengundang Bang Amarjan untuk hadir di sini sebenarnya. Tapi karena beliau pada waktu lalu stroke ya nggak bisa. Karena mungkin Bang Amarjan yang bisa mengartikulasikan masalah ini dari perspektif yang lain tadi. Selain perspektif kemiliterannya gitu loh, Pak Butet. Oke. Ya, terima kasih Pak Butet. Ya memang Amarjan ini yang pernah di Pulau Buru, dia kemudian bergabung belakangan menjadi wartawan Tempo dan memang dekat dengan Joko Boke. Memang mengatakan demikian, memang sumber ini tinggal Bang Arzan. Kalau yang mengatakan tadi yang dokumen memang agak belum tentu bisa ditemukan, tapi sumber ini dari Bang Amarjan mengatakan kira-kira bahwa oke, itu banyak orang yang nggak tahu apa-apa kan, itu yang kena sana, ayo aku wis sing dinego lah kira-kira supaya keluar. Engko nek wis ono dibina aja dijane keleleran. Nah, kira-kira dari penituran Bang Amarjan itu Pak Bagong kira-kira daripada pengalaman biyen kuwi saiki yo meh padha karo zaman Lekra membina rakyat kae, saiki Orde Baru lah sing membina. Ben aku wae kira-kira ya dimasukkan dalam keranjang gitulah kira-kira gitu. Ben selamat gitu. Kalau cuman Bang Amarjannya waktu itu sampai hari ini memang agak sulit ya berbicara. Saya tinggal di Bogor dan memang harusnya kita hadirkan, tinggal dia ini sih yang punya yang punya data ini. Tapi bukan data tertulis ya. Terus ini ada dari Ida Elbara mengatakan karya di Sulawesi Selatan menjadi lebih bervariasi setelah beberapa seniman Makassar nyantrik di PSBK, terutama tari dan musik. Oke, ini tadi. Nah, ini masih ada waktu kita, tapi sebelum ke sana mungkin beberapa hal perlu dipilih mana yang bisa kita bicarakan lebih jauh. Tadi ada dari Mas Salim bahwa Lekra, militer, Orde Baru, temanya kan sama saja dengan sekarang, yaitu kerakyatan. Cuman caranya berbeda-beda, modusnya, manifestasinya berbeda-beda. Terus kemudian ada juga informasi Pak Bagong itu waktu melakukan pembaruan dari segi estetik ini, dari lajur estetiknya itu banyak dikritik oleh orang-orang tradisi dan ini dianggap keluar jalur. Tapi begitu Bimo Wiwohatmo muridnya yang ada di sini bikin satu tari, Pak Bagongnya marah. Waktu itu Bimo bikin tari yang telanjang. Dan itu marahnya sama marah besar. Dalam satu sisi dia adalah pembaharu, meskipun bukan rebel, tapi ketika Bimo Wiwohatmo mementaskan sebuah karya dan itu hampir Pak Bagong menulis di media massa dan itu sudah dibilang ini pokoknya Bimo ki wis ngawur lah gitu kira-kira. Tapi bagi Bimo itu sebuah pembaruan. Sikap dia terhadap pembaruan itu ternyata problemnya adalah pada telanjangnya gitu kira-kira. Dari situ. Nah, sampai di sini kita punya banyak hal. Yang pertama, kalau tadi dibicarakan identitas nasional pada Orde Lama, Soekarno membangun suatu identitas nasional di antara bangsa-bangsa yang lain. Kalau Orde Baru ternyata seni kemudian menjadi bagian dari konsolidasi rezim di mana banyak monumen-monumen yang dibangun untuk menemukan jati diri dari Orde Baru itu. Nah, ada juga tukar-menukar modal exchange itu.
Terus kemudian ada juga Mas Burhan menawarkan melihat ini dengan cara relasional, jadi tidak berpusat pada si seniman yang bersifat auratik. Auratik itu artinya Pak Bagong begini ini menjadi sakti itu sebabnya apa, pasti ada hubungan-hubungan relasional, tapi hubungan relasional itu yang harus dilihat dulu. Sehingga faktor intrinsik dari Bagong sebagai estetik itu manifestasi dari faktor ekstrinsiknya, kira-kira kayak gitu. Jadi tidak nongol dari ruang kas. Nah, alternatif ini memang masalahnya nanti harus jadi disertasi ini masalahnya itu. Masalahnya itu. Ya, anyaman-anyaman relasional itu di mana makna tidak terbentuk oleh suatu figur yang sudah jadi dan sakti mandraguna dan punya penuh misteri, tapi terbentuk oleh relasi-relasi entah kuasa. Nah, ini PR yang mungkin harus diisi ini, bukan di orang-orang seperti kami-kami ini mungkin diisi, harus dilakukan itu. Terus ada juga modal Pak Bagong Kristen yang main film Al-Kausar menjadi ustadz pada waktu itu. Terus kemudian Pak Bagong bukan rebel, tetapi dia integrated profesional, terbentuk dari relasi-relasi tadi. Nah, konfigurasi ini kan rumit sekali. Nah, sekarang pada sesi terakhir ini untuk dan ini saya kira bukan hanya Pak Bagong ya, dalam situasi relasi yang sangat kompleks ini, bagaimana proses itu terjadi, ternyata sisinya macam-macam. Pak Bagong itu ya orang priayi, ya orang terbuang, ya terpinggirkan, ya orang Jawa yang dimana dia bukan rebel tapi ingin membentuk hubungan relasi-relasi dengan berbagai macam modal-modal sosial itu secara luas dan tidak terjadi sesuatu yang radikal, kira-kira kayak gitu. Nah, nah sampai di sini kan menjadi sangat rumit nih. Nah, sekarang mungkin kawan-kawan yang punya pertanyaan yang berkaitan dengan, mungkin pertama adalah satu mengenai estetika sendiri dan kedua relasi itu, mungkin cuma dua itu. Nah, untuk pengembangan berikutnya memang rencananya diskusi ini kan mau dijadikan buku. Idealnya cita-citanya sih memotret relasi-relasi itu. Jadi makna arti itu bukan semata-mata karena saktinya, tapi terbentuk oleh relasi makna itu. Nah, ketika relasi itu berubah, dia menjadi berubah gitu kan. Nah, di konteks itulah kira-kira lajur estetiknya nanti bisa dapat, lajur politik dan sosialnya dapat, idealnya sih begitu. Nah, maka sesi yang terakhir ini kawan-kawan kalau bertanya atau menanggapi di dua itu saja, sehingga nanti bisa jadikan hal yang lebih menarik ketika itu menjadi buku, sehingga muncullah omah mamah mingset beget obah apa-apa keetuan gitu loh. Itu kan menurun ke anaknya, itu kan ada DNA itu tidak mungkin lahir karena semata-mata, pasti terbentuk oleh relasi-relasi itu kan gitu. Nah, itu genetiknya itu, nah ini yang perlu kita potret, genetiknya ini obah mama mingset geget, mingkuk garuk kan gitu lah. Ini, nah saya persilahkan kalau masih ada yang mau menambahi, tapi kalau oke, silakan. Saya kira bukan semata-mata seni rupa. Saya kira ketika Pak Bagong mendapat job dari Kodam, dari Hari ABRI Nasional, dan itu menunjukkan sudah tahu semua hubungan Pak Bagong. Tapi saya kira tidak semata kemudian ditanggap. Saya yakin sebelumnya ada komunikasi, kunjung mengunjungi, ada relasi, itu yang terjadi. Misalnya ketika di Irama Citra, saya kira Pak Bagong dekat sekali dengan Kuncaraningrat. Kuncaraningrat itu dulu anggota Krido Buksa Wiromo, tapi kemudian juga anggota Irama Citra. Itu. Dengan Taman Siswa jelas, beberapa kali kesempatan Pak Bagong selalu menyebutkan juga sering latihan di Taman Siswa dan muridnya Ki Hajar itu. Dengan teman-teman seni rupa, saya kira saya pernah pas dolan ke sini, pas Pak Widayat keguyon dengan Pak Bagong, Pak Widayat. Di Bentara Budaya, Pak Fajar Siddiq itu dikumbah entek-entekan sama Pak Bagong gitu. Jadi dalam bungkusan guyonan gitu. Jadi saya kira kemampuan Pak Bagong berinteraksi, berkorelasi, itulah modal yang sangat berguna, sehingga
bahwa kemudian mendapat job itu adalah akibat kemudian lah, tapi tanpa ada hubungan sebelumnya, kunjung mengunjungi. Maka ya Pangko Wilhan ya datang ke sini, Kasat ya datang ke sini, gitu. Pangdam 7 itu datang ke sini untuk sekedar ngobrol gitu. Bahwa kemudian mendapat job karena ada chemistry ideologi itu. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan sih. Sehingga bukan pesanan, Pak Bagong kan sangat risih kalau dikatakan dengan pesanan-pesanan itu. Pesanan tapi tetap punya ideologi dalam menggarapnya gitu. Bukan sekedar melayani konsumen. Terima kasih. Oke, ke Mas Lono saya mau nanya Mas, relasi-relasi pada periode sebelum reformasi kan kira-kira konstruksinya kayak begini nih. Tapi itu nanti rekonstruksinya butuh penelitian betul. Nah kalau sekarang Mas, relasi-relasi ini loh, tawar-menawar lah, modal exchange, kalau Butet itu stock exchange, dia mainnya stock exchange, ya. Saham dan lain itu kan dia sampai ke sana itu. Dia tidak auratik lagi, auratnya ndak ada, auratnya gitu, auratnya ndak ada. Pos auratik artinya tidak lagi punya aurat gitu loh. Nah ini gimana Mas Lono? Enggak, saya justru saya juga ngomong sama Mas Bram. Ini harusnya saya malah mau mancing teman-teman yang muda gitu. Dengan yang kita bicarakan tentang Pak Bagong dengan interrelasinya begitu. Kalau di dalam konteks sekarang kan kita melihat bahwa posisi negara terhadap relasinya dengan pelaku seni enggak seperti zaman Pak Bagong Orde Baru dan sebagainya itu kan enggak kan, ya. Ada pemain-pemain yang lain, ya. Agama, tapi juga pasar, bangsa pasar, dan ada yang lain lagi. Dulu itu negara itu menjadi katakanlah satu-satunya pintu untuk koneksi dengan luar. Sekarang enggak. Belum lagi dengan satu lagi kemudahan teknologi dan sebagainya, dan muncul indie. Sama satu lagi koperasi ya Ted ya. Koperasi gitu. Itu kan koperasi antar seniman gitu kan juga menjadi ada hal seperti itu yang menurut saya bisa juga saya rangsang teman-teman yang ini bisa kita timba apa dari cerita pembicaraan kita mengenai Pak Bagong ini dengan interrelasinya. Apakah masih mungkin atau kemudian bentuk jadi ranahnya itu agennya sudah berbeda lagi, pemain-pemainnya, ya. Dan karena pemainnya berbeda, juga tuntutannya berbeda, ya. Lantas interrelasinya kayak apa gitu? Gitu sih Mas Adi kalau saya pikir. Ya itu nanti seminar yang lain nanti saya kira ya. Ya. Mas Bram silakan closing statement, ada yang perlu diwasiatkan ke kami. Oh enggak dibuka, ini cukup gini aja. Ya, saya tadi mau cerita soal kutipan Pak Bagong yang di pers tentang kias itu berkontradiksi dengan kesaksian Mas Butet tadi, bagaimana kasih sayang Pak Bagong terhadap seniman-seniman yang menjadi korban fitnah 65, juga dengan hubungan pribadi beliau dengan Pak Peke. Tapi ada satu hal yang saya jadi ingat pada waktu beliau bicara mengenai mancing acur-acer. Beliau menasihati saya, waktu itu belum lama ada peristiwa Dili, ada baru-baru berapa tahun ya. Timur-Timur masih rusuh. Beliau menasihati saya, seandainya saya ditanya oleh tentara
pendapat saya tentang peristiwa Dili. Ya karena yang nanya itu tentara, sebaiknya aku ngomong, yona aku tak tembak kabeh sisan. Meskipun itu bukan isi hatiku, tapi itu akan merupakan pernyataan yang ingin didengarkan oleh tentara itu. Jadi berikan saja pernyataan yang akan menyenangkan beliau. Nah, Pak Bagong bisa melindungi seniman-seniman yang tersangkut G30S ini. Ini kan perlu juga mempunyai perlindungan untuk dirinya sendiri. Jadi saya melihat seperti Pak Bagong ngomong begitu pada waktu Kias, itu sebetulnya untuk dibaca mungkin oleh Soeharto, oleh tokoh-tokoh atas itu, supaya posisi beliau sebagai andalan Orde Baru untuk membina XX, Lekra dan sebagainya ini tetap dipercaya. Karena itu kan bukan bahasa dia sehari-hari, dia itu tidak gampang mengeluarkan kalimat yang sepertinya memang ada kayak unsur kebencian begitu ya. Waktu Kias itu kan aku bacanya juga nggak enak. Ini kayak apa sih, orang sudah sangat menderita kok mau dapat undangan ke Amerika aja dipersulit. Karena kemudian itu muncul lagi pada waktu kasus Maksasai, Pramudia mendapat hadiah Maksasai. Ada hal yang menarik, waktu saya pernah mengantar Mas Willy ke suatu layatan, beliau duduk sejajar dengan Pak Pram almarhum, lalu nanya begini, Om, saya dulu waktu Om di Harian Rakyat, kok saya digencat terus sih? Pak Pram jawabnya gini, loh itu kan politik, Will. Kalau sekarang saya berkuasa, kamu ya saya gencat lagi. Nah, ngomongnya gitu. Jadi ini konteks omongan seperti itulah omongan Pak Bagong waktu Kias itu. Saya pikir seperti itu. Tapi ya lagi-lagi ini kalau mau menjadi analisa yang lebih, ini kan dugaan ya. Ini harus dibuktikan juga dengan dokumen-dokumen yang 60.000 euro tadi itu. Ongkos pencariannya. Ya, ini cuma menambah informasi saja. Jadi waktu saya membuat ini, siapkan PowerPoint ini, saya menemui Mbak Titi Inosidin, gitu. Jadi mengenai itu sanggar Masjid Barung gitu ya. Karena pada waktu itu kan ada nama Batara Lubis ikut situ kan. Nah, padahal kan dia juga ex-Tapo juga kan gitu kan ya. Iya. Lalu Mbak Titi bilang, itu juga Pak Dwi, IKAISO aja gitu. Kan didirikan, Pak Bagong juga ikut mendirikan kan. IKAISO, ikatan itu juga kan antara keluarga Batara Lubis dengan Bagong Kusdiarjo kan begitu kan. Jadi ternyata memang dalam tingkat personal memang sebenarnya nggak ada masalah sih gitu. Itu yang saya timba dari beberapa informan yang saya buat ketika tambahan saja nih. Ya, saya kira kita sudah selesai. Yang jelas kami mendapatkan pencerahan sangat banyak. Ada 3 kata kunci, paradoks, spektrum, dan sirkuit, kira-kira kayak gitu. Nanti untuk bikin bukunya. Ada objeknya, yang objeknya nanti bisa dilihat secara relasional. Terus posisi si objek itu dan bagaimana narasi si objek itu ketika berada dalam posisi itu. Itu suatu hal yang lapis kedua itu. Ketika dia ngomong soal tadi pada masa Orde Baru tentu berbeda kalau kita ngomongnya hari ini tentu gitu. Itu bisa ada lapis berikutnya kira-kira, di mana orang mengeluarkan pernyataan sebagai narasi tentang objek posisi dia dalam suatu konstelasi dan relasi itu. Dan itu suatu hal yang nanti perlu kita perjelas. Demikian, mudah-mudahan mohon doanya Mbah Bram, nanti mudah-mudahan kita lancar tahun depan menjadi 60.000 pound sterling, karena mereka itu dua itu kan omah mamah mingset geget mingkur garuk gitulah kira-kira, dan itu salah satu warisan ya, ideologi yang secara intrinsik
dan internal itu entah terwariskan, saya tidak tahu metode pewarisannya bagaimana sedemikian rupa, luar biasa dalam hal omah mamah itu saja. Kalau dalam hal yang lain saya tidak tahu. Yang dalam hal itu dia memang anak Bagong memang betul terbukti dari situ. Yang lain saya tidak tahu buktinya. Apakah terbukti atau tidak saya tidak tahu. Dalam hal itu saja terbukti. Demikian, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Mbak Jenny, saya kembalikan karena ini sudah sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh narasumber, moderator, kemudian para panelis, serta peserta penyaksi yang telah mengikuti 2 sesi pada FGD Bagong Kusudiarjo kontroversi luar dalam. Kami Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo sangat bangga dan merasa terhormat atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi melalui kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Telkomsel, Bakti Budaya Jarum Foundation, Bank Mandiri, Otoritas Jasa Keuangan, Telkom Indonesia, WiFi ID, dan Greenhouse Hotel yang telah mendukung terselenggaranya acara ini juga. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim yang telah bekerja untuk mewujudkan acara pada hari ini.